Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung di materi inti dari praproses suatu data science ya. Alangkah baiknya kalau kita belajar itu langsung ke studi kasus karena akan pasti ingat ya, akan selalu ingat seperti itu. Dasarnya apa ya? Kan saya udah belajar banyak programan ya Pak, pada pemrograman, algoritma ya. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Saya ambil yang simple KNN. KNN itu adalah algoritma eh, apa itu angka ya, algoritma berbasis angka ya, kuantitatif yang paling simple ya dalam hal perhitungan manual. Contoh seperti ini. Nah, dia menggunakan formulasi Pitagoras ya. Nah, misalkan ada data yang ditanyakan nih. Kalau umur saya 34, eh, pemasukan saya 390, kira-kira saya kategori A ya elit atau B super elit. Nah, misalkan seperti itu. Tidak elit ada super elit lagi misalkan ya. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita pola yang paling gampang adalah mencari kemiripan dia itu di kelompok mana secara visual ya. Sini, misalnya di sini nih. Saya nyari tiga tetangga dia yang paling dekat. Oh, di antara tiga itu dominannya warna kuning atau B. Oh, dia super elit. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu dengan menggunakan Pitagor. Gimana caranya? X kuadrat, X min Y kuadrat ditambah, sorry, X1 min X2 kuadrat, ya, ditambah Y1 min Y2 kuadrat, kayak gini ya. Ditambah dan seterusnya kalau ada parameternya banyak, kalau ini cuma dua, baru di jumlah dan di akar. Itu rumusnya. Berarti 34 dikurangin 29 kuadrat, ditambah 390 dikurangin 350 kuadrat. Ya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Red, ya. 34-nya sama karena ini yang ditanyakan, 34 dan 390. Ya. Dari sini baru dapat dicari tiga terdekat dari dia. Ini diurutkan dulu dari kecil ke besar. Ya, kalau KNN dari kecil ke besar karena dia menghitung selisih. Maka tiga tiga dominan, tiga tertingginya adalah yang warna ini nih, oranye nih, yaitu kategori B. Misalkan seperti itu B. Wah, gampang ternyata pada data science tuh Pak ya, karena intinya cuma ngitung itu. Kalau angkanya sorry, kalau parameternya berupa angka seperti ini. Lalu kalau parameternya berupa kalimat seperti ini, atau kalimatnya kecampur-campur seperti ini, di mana kita hanya ngambil yang tengahnya ini saja kategorinya, atau label seperti ini, atau label yang kompleks seperti ini, atau durasi waktu yang seperti ini, nggak bisa pakai langsung KNN. Nggak bisa. Itulah diperlukannya langkah normalisasi atau praproses di dalam data science. Utamanya di situ. Orang komputer biasa main di sini dataset kayak gini nih, datanya ribuan jutaan terserah. Ya. Tapi kalau dia gagal dalam hal normalisasi yang biasa dimainkan di matematik, ya udah, pasti gagal ya, pasti nggak dapat. Karena nggak mungkin VSET dikurangin internet, internet dikurangin dataset nggak bisa kalimat. Pak, kalau gitu VSET angka satu, internet angka dua, ini angka tiga, Pak. Data center. Ya nggak bisa. Apa dasar kamu bisa dijadiin angka satu? Nanti pas dikurangin, data center kurangin VSET, hasilnya dua. Data center tiga misalkan nilainya. Tiga kurangin satu, dua. Internet kurangin VSET, dua kurangin satu, satu. Apa dasarmu memberikan dia nilai satu, dua, atau tiga? Nggak bisa seperti itu. Butuh teknik, namanya teknik normalisasi. Kalau yang ini mungkin bisa, karena memang sudah ditentukan high, normal, dan normal, dan low ya. Ada tiga di sini. Oh, ini datanya ribuan ya, datanya ribuan. Unique dalam kurung dari apa nih? C 2 sampai C 4000. Tuh, dia ada high, normal, dan ketiga dia. Nah, kalau ini
Beda-beda lah ini kan. Nggak bisa kita langsung proses ini jadi satu, dua, tiga. Nggak bisa. Kalau ini masih bisa nih high. Karena kan memang dia kategorinya apa kalau dia ada ini? Rasi. Kembali ke tipe data. Tipe data itu ada tipe data nominal ya kayak golongan darah, suku. Yang mana tidak bisa di eh, ada apa tuh namanya? Jenjang ya, jenjang ataupun level yang berbeda. Tapi kalau kelas satu, kelas 2, kelas 3 itu berjenjang. Itu namanya rasio. Sekali lagi, jangan sampai lupa. Nominal rasio. Nominal itu seperti ini. Riset internet itu nggak bisa dia di kamu satu, kamu dua nggak bisa karena dia tidak berjenjang. Kayak golongan darah, ada A, ada B, ada A, B misalkan. Kalau gender misalkan, atau agama misalkan, atau suku, atau yang lain lagi apa misalkan yang nominal. Nominal itu warna kulit misalkan. Nggak bisa kita buat angka berjenjang karena mereka sejenis, selevel ibaratnya ya. Kalau yang ini rasio tadi golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan satu A, satu B, satu C. Nah itu berjenjang tuh ya seperti itu. Kalau jauh, dekat sama sedang, nah, itu berjenjang juga jauh ya seperti itu. Baik, buruk, sangat baik, nah itu berjenjang juga ya. Sangat mahal, mahal, sedang, itu berjenjang juga. Itu kategori rasio. Ini kategori nominal. Oke ya, kebayang ya. Oke, kalau rasio langsung tembak aja bisa. High berapa? High itu 3. Biasanya gitu yang bagus itu lebih gede angkanya. Sangat baik dengan baik misalkan. Sangat baiknya 5 misalkan. Baiknya 3. Ya, biasanya yang tinggi itu adalah yang baiknya. Viset internet. Nah, ini nggak bisa satu 2 3. Nah, lalu kalau menemukan angka seperti ini bagaimana, Pak? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Ada yang kosong juga. Nah, kita kembali kepada buku yang kemarin dibagikan. Ya, nah ini dia. Cleansing data, pembersihan data. Itu bahasa di matematika. Di komputer istilahnya normalisasi. Nah, ini kan diminta kemarin untuk bikin opininya ya. Supaya apa? Supaya paham. Oh, nggak bisa serta-merta kita lempar ke komputer untuk diolah pakai neural network. Keren, Pak, neural network. Pakai CNN, LSTM, RNN, ya, GNN. Aduh, aneh-aneh ada algoritmanya dah. Tapi kalau cleansing data ataupun proses normalisasinya nggak tepat, ya nggak bisa di-compare seperti itu. Hasilnya pasti akan ambigu. Ya. Oke, di sini normal ya. Mungkin dari baca mengatasi data kosong ya ada beberapa cara ya. Ambil nilai rata-ratanya, ya, ambil nilai tengahnya, atau ngambil nilai modus yang sering muncul gitu ya. Oke, nah ini dibaca aja nggak apa-apa nih. Kalau data itu kosong ya, atau bisa juga kalau data kosong daripada rancu hapus saja, bisa juga ya, dihapus. Ini kan datanya kosong, datanya kosong nih, gimana ya? Ini ngambil median di antara tiga ini nilai rata-ratanya berapa? 65. Contoh ya. Atau bisa juga hapus. Oh, ini datanya nggak ada nih satu nih, hapus saja. Tapi sayang kalau dihapus, apalagi kalau data setnya sedikit. Bagusnya diambil nilai rata-rata mediannya. Ya, ya kan? Berapa nilainya nih? Isi rata-rata. Ganti isinya yang tadinya nan terisi menjadi berapa tuh kan? 8 nilai rata-rata. Nah, ini ada contoh coding juga. Dan kalau dinilai, ya kalau dihilangkan dataset cuma sedikit habis nanti kalau dibuang. Nah, ini contoh bukti dia di nilai-nilai MSC-nya dapat. Ya. Contoh. Nah, untuk akurasi menggunakan metode linear regresi. Berganda atau linear biasa, Pak? Kan linear biasa nih. Kalau inputnya lebih dari satu, ya ini kan usia, tinggi, itu sebagai input. Maka udah pasti berganda. Yang penting lebih dari satu aja.
Jika usia sekian, tingginya sekian, maka beratnya berapa? Ya, X-train itu X itu adalah data input, dia adalah data target destination. Nah, ini juga sama. Ini kita nanti kita anggap sebagai data masukan, ya. Dan data targetnya ataupun data prediksinya adalah sebagai duration. Nanti duration ini kita ubah ke menit semuanya. 7 hari pas 9 menit itu berapa berapa menit totalnya? Seperti itu. Oke ya, kita kembali lagi kemari. Kalau data itu kosong, jadi ada solusinya udah. Kemudian kalau kasus berikutnya, kalau datanya duplikat, ada yang kembar, jadi dihapus aja, ya. Karena sama, ya kan bobotnya sama. Ada yang sama nggak di sini nih? Pulpen, pulpen, pulpen dua, nah kan? Kembar nih. Kalau ini nggak ngaruh, ya kan? Data input kan paling produk sama jumlah, ya kan? Ini contohnya cara menghapus. Kalau data itu apa lagi berikutnya nih? Kasus ini kebanyakan contoh-contoh ya, emang di setting untuk latihan. Mengatasi data redundan, ya, tidak konsisten, misalkan gitu. Nilainya dia IPK-nya 3 ke atas, bagus, ya kan nilainya. Terus yang kedua dia disiplin atau rajin. Hasilnya baris pertama misalkan ya dia udah pintar, rajin, lulus. Tapi di bawah ada juga kasus yang sama, pintar, rajin, tidak lulus. Nah itu ambigu. Datanya sama, inputnya kenapa outputnya berbeda? Nah itu redundan ya. Oke, contoh nih, 25 laptop, 5. 25 laptop, 5. Benar ya? Nah ini ada 28 laptop, kenapa 5? Gitu misalkan, contoh ya. Ini redundan nih. 25, 25. Oh ini nggak redundan, sorry. Yang redundan ini. 25 laptop, 5. 25 laptop, 4. Ya kan? Ya. Nama kan nggak ngaruh ya dalam hal penilaian ya. Kebaikan ahli. Kenapa ini 4? Yang benar berapa? Ya kan? Ini redundan namanya. Harusnya rajin dan pintar dan rajin naik kelas. Kenapa pintar dan rajin tidak naik kelas? Nah, itu data redundan namanya. Ya, ini kan outputnya nih. Ini inputnya. Input itu data independen, merdeka ya. Artinya dia mempengaruhi nilai output. Ini data independen. Ya, solusinya adalah diapain? Diambil rata-rata dari seluruh yang kembar tadi diambil rata-rata. Ya. Atau yang tidak dominan bisa dihapus. Ini beda sendiri nih yang ini nih, yang lain ada. Ini sama, ini sama. Ini nggak ada, buang. Bisa ya seperti itu. Pak pilih yang mana Pak antara yang ini dan ini? Sekiranya mana yang akurat? Kalau dihapus nyatanya di lapangan memang ada data seperti itu, ya pertahankan, berarti ambil rata-rata ya. Tapi kalau sequel sedikit banget ya datanya dibanding dengan ada 100 data cuma satu yang beda sendiri, ya buang ya. Seperti itu. Nah, ini cara menghitungnya, cara mencari nilai sistem itu apakah udah layak atau belum dihitung nilai eh, nilai apa penggantinya ya. Nah, ini ada juga pendekatan secara outlier ya. Oh, sorry, bukan outlier ini. Pendekatan, oh ini ada lain lagi ya. Outlier beda lagi. Outlier itu kalau dia datanya beda sendiri dan bukan beda sendiri. Ya datanya dia ini mungkin dia salah tulis nol sehingga yang lain satuan kenapa dia gede banget ya. Dia bukan redundant datanya tetapi outlier di luar dari kebiasaan. Inputnya boleh sama boleh beda misalkan ya. Tetapi kok ini angka hasilnya beda sendiri gitu loh. Ya, buang berarti kok kayak gitu. Ya, kalau ada outlier, atau bisa juga dilakukan langkah-langkah pendeteksian outlier nih. Tapi kalau datanya sedikit sih mudah ya ketahuan ya mana yang outlier ya. Tuh 600 beda sendiri. Nah, ini cara mendeteksi outlier sih kalau ini ya. Nah, ini gitu.
Kita fokus kepada normalisasi aja ya. Kalau dideteksi, asumsi datanya tahuan lah mana yang outlier dan mana yang bukan. Ini cara-cara mendeteksi ada outlier atau tidak di dataset. Nah, bagaimana mengatasi anomali label? Label tadi keluarannya ya, kalau ada kesalahan. Ya. Nah, ini misalkan nih, 13 4 0, 15 3 0, 2 12 0, 16 2. Oh, ini dihitung juga ya, dihitung juga. 1 20. Labelnya salah nih. Kemungkinan, nah ini tahu dari mana dia salah atau tidak gitu misalkan ya. Ini rancu dia, harusnya tinggi, ininya rendah, ininya tinggi satu. Kenapa ini polanya nggak nyamain gitu loh? Kenapa nilainya satu harusnya nol ini karena rendah-rendah semua. 8.000 tinggi, kenapa dia nol? Mestinya satu ini, misalkan ya rendah tinggi ya kan? Nah, ini dicek. Ada juga langkah pengecekan apakah itu apa datanya mengalami outlier atau tidak. Nah, tadi pakai cara kuartil ada, sekarang ada juga cara menggunakan fitur apa itu namanya? Pengecekan anomali ya. Ini pakai cara apa nih? Ntar kita lihat. Oh, ada fungsi isolation forest ya. Dia ada fungsi di Python untuk mengecek ada angka yang berbeda nggak nih dari pola umum seperti itu. Ini salah, ini salah, ini salah, ya kan? Dia bisa ngasih tanda. Jadi kita bisa tandain, oh dataset yang ini kurang tepat nih, baiknya dihapus aja, misalnya kayak gitu. Sampai dia ada. Ya. Nah, ini secara langsung kita bisa menyimpulkan bahwa proses normalisasi itu intinya data yang kita dapat di lapangan, ya kan? Namanya juga data ya, ada yang salah tulis, ada yang datanya itu sempal, ibaratnya gitu ya, beda dengan target kita kok beda sendiri. Tapi ya gimana audien yang ngisi kan? Seperti itu ya. Ini ada juga cara secara apa algoritma di Basecamp untuk mengecek dia itu salah atau tidak. Nah, di sini ada data korelasi. Ya, korelasi. Ada juga perlu nih korelasi. Apakah dalam proses dalam proses penentuan kerjaan ini, ya kan? Ini mempengaruhi. Ini mempengaruhi daripada pengerjaan ini. Apakah ini mempengaruhi? Yang udah dipilih di sini semua kayaknya udah mempengaruhi deh. Karena data aslinya itu mana ya? Kita lihat data aslinya ya. Coba data aslinya nggak ada ya. Data aslinya itu sih ada nama, ada alamat, terus ada nomor rumah begitu, terus ada kolom telepon, kolom email itu nggak mempengaruhi hasil, ya, tidak berkorelasi. Nah ini menurut 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 saya belum uji korelasi sini, tapi ini yang kayak berkorelasi berhubungan dengan suatu misalkan. Kenapa dia nggak naik kelas? Oh ternyata dia dari suku X. Enggak harus suku ya. Yang mempengaruhi naik kelas adalah tadi nilai, kerajinan, jarak rumah, misalkan kedisiplinan. Ya. Korelasinya tidak apa yang tidak mempengaruhi suatu output ya jangan dimasukkan. Ya. Kalau kita nggak tahu karena mungkin terlalu banyak kolomnya ya mau nggak mau kita lakukan langkah uji korelasi. Nah, itu di komputer jelas belajar itu ya adalah. Lupa berarti kita ini kembali ke matematik dong. Ya, semua dasar yang di komputer awalnya dari matematik. Kebayang ya? Nah, kalau diminta opini terkait bab 3 ini artinya secara garis umum, proses normalisasi itu diperlukan untuk langkah data science. Ya, data scientist berikutnya. Apa itu? Ada 5. Prediksi, ya, atau forecasting. Ya, 3 hari lagi hujan atau tidak, 5 hari lagi hujan atau tidak. Klasifikasi, mengkategorikan, oh ini kategori sangat baik, baik, buruk, atau sedang. Oh ini kategori buah matang, mentah, atau
udah nggak baik. Clustering, yaitu dia mengelompokkan, data langsung dikelompokkan, seperti itu ya. Kemudian natural language, ya, dia bisa pendekatan bahasa. Dari pendekatan bahasa itu kita tahu makna bahasa, ya, seperti itu. Atau reasoning ya, bahasanya reasoning. Dan yang satu lagi itu, aduh agak lupa saya. Tapi yang jelas untuk data science ya, data set itu ya dirapikan dulu, di cleansing dahulu. Bayang ya dari sini ya. Nah itulah opininya. Buatkan di dalam satu kalimat. Itu yang saya minta rekan-rekan memahami ya, nggak usah diapalin, dipahami. Karena dari langkah ini nanti ya dataset yang berantakan ini kita klasifikasi ya jadinya sorry kita kelas apa normalisasi jadinya supaya siap diolah di data science. Nah dari situ tadi dinormalisasi ini contoh normalisasinya. Nah ini dia. Ini saya text to column pemisahnya adalah koma. Nah ini dia nih. Untuk data nominal, ya, data nominal, nah, ya, kan, service ya. Kalau tadi kan service. Data nominal tadi yang baris pertama adalah bisa. Nomor 14 internet. Data nominal, nominal pertama kita ganti dengan 001. Ini VSAT nih. Loh kok 001 Pak? Enggak 00001. Karena dia cuma ada 3 jenis. VSAT, data sentral, sama internet. Nah, 14-nya udah beda nih. 010 yaitu internet ya kan ini internet baru ini VSAT lagi ini internet nominal solusi supaya jadi angka supaya bisa diproses di dalam data science diubahlah menjadi one shot encoding itu istilahnya diubah ke biner kalau ada 7 kategori Pak ada ada 5 kategori sangat baik baik sedang kurang sangat kurang atau tidak sama sekali gitu misalnya. Kalau ada 5 ya berarti ada 5. 00001, 00010, begitu. Karena langsung dibandingkan atau langsung dikasih. Bisa sama dengan satu internet. Nggak bisa karena mereka bukan ordinal. Lanjut untuk yang kedua, subjek. Nah, tadi subjek itu kan tadi datanya kacau nih. Masuknya kacau tuh gini. Ini kan kita lihat, ini kan nomor nota. Tahu nomor nota sampai titik 2. Udah karena ini alamat. Alamat nggak mempengaruhi nilai. Pengerjaan cepat atau lambatnya itu dipengaruhi jenis subjeknya. Ada Altaidon, ada Lingdon, ada request penggantian password, ada monitoring down, ada reposisi perangkat. Ya kan? Jadi gimana caranya kita normalisasi? Ambil tengah sampai tengah sininya aja. Sehingga didapatlah angka seperti Altaidon ya dan unit dipotong ya. Oh ini huruf kecil. Dia di huruf yang kecil ya supaya nanti saat kita cari searching gampang. Nggak pengaruh huruf besar kecil. Oh, berarti berarti dia nanti jadi data apa itu, Pak? Kan dia ada banyak nih, Pak nih. Oke, kita lihat ya ada berapa jenis kah mereka. Coba kita lihat sama dengan Uniku dari D2 sampai D4000. Ada banyak sini kalau nggak salah nih. D2 ada banyak ini kayaknya. Dia nggak mau menampilkan ya. Coba saya letakkan di bawah. Ada banyak ini Uniku-nya nih. Dari D2 sampai D4000. 4000 ya contohnya. Ada banyak tuh. Ya, banyak ini. Dan kayaknya kalau banyak ini nggak mungkin diubah ke one shot encoding. Jadi kan ada misalnya ada 800. Nggak mungkin kita buat 00001. Terus sampingnya yang Lingdon 001. Aduh, kebanyakan.
kebanyakan nggak efektif karena memang matriknya solusinya gimana kalau kayak gitu? Ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara ngitung frekuensi. Maksudnya gimana ngitung frekuensi, Pak? Ngitung frekuensi itu maksudnya yang Altaidon ada berapa kejadian, Active Time ada berapa kejadian, Lingdon ada berapa kejadian, seperti itu. Coba kita lihat normalisasi 3. Ini normalisasi 2 ya. Normalisasi level 2. Maksudnya dia dari ngitung jumlah tadi ditampilkan ada berapa jumlahnya. Ini kita ekspor. Ya, Penghong dia. Oh, ini dia. Nah, kan tadi kita bicara subjek ya nih. Altedon. Dia ngitung jumlahnya. Subjek ada berapa? Oh, Altedon itu ada 29. Ini juga sama kan? Lingdon ada 2.300. Ya. Nah, ini jumlah kemunculan. Ada yang menghitung dengan jumlah kemunculannya untuk data nominal. Itu data nominal. Tetapi karena datanya ratusan, ya, maka dibuatlah frekuensi. Yang salah satu normalisasi data nominal adalah bisa menggunakan proses frekuensi. Ngitung ada berapa kemunculannya. Nanti diatur lagi. Kalau kalau dia kategorinya lebih dari sekian, ya kemunculannya, maka dia kategori eh, 1. Kalau kemunculannya antara 1.000 sampai 3.000, dia kategori 2. Dan kalau kemunculannya lebih dari 2.000, misalkan ya dia kategori 3. Nah, contohnya sekarang di sini. Ini subjeknya nih dia. Nah, kalau kurang dari sampai dengan 100, kategori 1. Antara 1.000 sampai 3.000, kategori 3 misalkan ya. Antara sekian sampai sekian, kategori 2. Kategori berapa? Nah, ini dibuat batasan lagi berdasarkan angka. Jadi yang didapat adalah 001 sama ini yang kita peroleh ya. Subjek frekuensi level. 2371 jadi angka 3. Kenapa? Karena ada rule mungkin ya dinormalisasi kalau kurang dari sekian maka nanti jadi sekian. Ya, artinya apa? Artinya variasi, ini kan variannya banyak nih, ada 800-an tadi, 800 jenis. Ya, berarti disederhanakan cukup jadi 3 aja. 3 jenis. Bayang ya? Halo, halo. Pak, saya bingung, Pak. Aduh, bingung di mana ya? Kalau yang nominal tadi jelas ya, pakai one shot encoding. Kalau datanya banyak, data nominal tapi banyak, kita ngitung frekuensi. Frekuensinya masih banyak juga ini dikategorikan. Kurang dari 100 jadinya angka 1, 100 sampai 1.000 jadi angka 2, lebih dari 1.000 jadi angka 3. Misalkan seperti itu. Loh, dari mana Pak angka 100, 100 dan 1.000? Yaitu tergantung kemunculannya dia. Ya ini tinggal kecerdasan kita saja untuk memilah-milah. Ini kan angkanya nggak urutan nih, nggak ada yang kontinu. Datanya lompat-lompat. Ada yang 2.000, ada yang cuma 18, ada yang 8, dan 64 angkanya. Jadi kalau kita langsung tembak kurang dari 1.000, nanti eh, kedikitan misalkan. Atau kebanyakan. Nanti kebanyakan angka tiganya takutnya nanti. Ya, atau dibagi jadi 10 kelompok. Jadi kurang dari sekian sampai sekian, kelompok 1, nanti sekian, kelompok 2, sekian, sekian, dan seterusnya. Ya, bisa kita, terserah kita. Ya, karena emang ini datanya data nominal dan banyak. One code, one encoding, one shot encoding tidak mampu. Karena lebih dari 10 lah ibarat, lebih dari 10 kelompok angka. Lanjut untuk high dan low. Normalisasinya bagaimana? Normalisasinya gampang ini karena dia sudah data apa? Rasi, rasio. 3 itu high itu 3, normal itu 2, dan 1 adalah kategori. Langsung aja. Pak udah keluar angka-angka gitu Pak. Lanjut, apakah bisa langsung diklasifikasi? Oke, sebelum lanjut kita kan tadi outputnya adalah menit ya. Outputnya adalah menit ya tadi ya. Oke, ini durasinya udah dapat nih. Kan tadi didapat dari nih kasusnya ini kasusnya ini
maka durasi pengerjaannya sekian. Durasi pengerjaannya sama. Ini kita normalisasi juga. Menjadi apa? Menjadi satuannya menit aja. 7 hari itu berapa menit semuanya? Ya, dapatlah durasi. Ini total mah. Nah, karena angkanya bervariasi juga kita kelompokkan lagi. Kurang dari sama dengan 1000 kategori 1, kurang dari sama dengan 2000 kategori 2 dan seterusnya. Kita bikin logika rentang begitu. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan jenjang juga ini, maka kita pakai rentang. Sekian sampai sekian angka kategori sekian. Sekian sampai sekian angka kategori ya, sehingga kita dapat angka-angka ini ya yang sudah ternormalisasi dari sini ya, dari apa, data statistik. Jadi nanti ini jadi 001, jadi ini 1 sampai 3, ini 1 sampai 3, ini 1 sampai 3 misalkan ya, dan ini output ada 10 kelompok di saya buat supaya sebarannya banyak ya, rentangnya banyak, kategorinya nggak terlalu mirip. Jadi di sini bagian 10 ya, ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Masuklah ke normalisasi 2. Duration nih. Duration nih. Sampai 10 level ya. Jadi mana yang kelompok 1, yang rendah-rendah biasanya. Level 2 dan level 3. Apakah bisa langsung diproses? Nah, tergantung algoritmanya. Kalau algoritmanya one to one seperti KNN tadi, KNN seperti ini tadi. One to one itu artinya umur dengan umur lawannya, income dengan langsung bisa. Tetapi kalau formulanya adalah perkalian antar parameter, ini kali terhadap ini kali ini terhadap ini, maka harus dinormalisasi level 2 lagi atau difajifikasi. Ya, ini difajifikasi ini jadinya nih. Nah, ini fajifikasi. Misalkan nih, kalau ini kan udah faji nih, 001, 002 dia udah faji yang visa tadi. 001, 002 udah faji. Karena dia fajifikasi itu adalah rentang nilai antara 0 sampai 1. Dah nih. Satu parameter service menjadi 3 data masukan lagi. Nah, ini kita fajifikasi nih. Ini siapa fajifikasi dari subjek. Ya, rumusnya adalah nilai dia berapa subjek saat ini? Subjeknya 1 dikurangi minimum, ya, dibagi maksimum dikurangi minimum. Maksimum ya. Dia dikurangi minimum 0, faji subjek track ya. Minimumnya 1 ya. 0 dong, 0. 0 dong mestinya ini ya. Ini mestinya 0 nih fajifikasi ini. Kalau 3 itu nilai 1 karena nilai tertinggi. 3 dikurangin 1 minimum kan? 2. Maksimum kurangin minimum 2. Ya, ini mendekati 1 lah ini ya. Ini mendekati 0 lah ibaratnya ya. Mendekati 0. Karena memang ada rumus faji yang supaya tidak 0. Kasih nilai berapa gitu ya. Nilai epsilonnya supaya dia tidak 0. Tapi ini mendekati 0 jelas. Subjek difajifikasi, kemudian final case, ya, yang ini difajifikasi juga. Yang nilai-nilai ini kan tadi diubah menjadi 5 kategori ya. Oke. Lalu dapatlah fajifikasi priority, high, low, medium, ya kan? 5 jadinya adalah 0,5 gitu misalkan ya. Dan seterusnya. Fajifikasi. Kenapa? Karena nggak mungkin dolar dikali rupiah, nggak bisa. Yang benar adalah rupiah diubah dulu ke dolar, baru dikalikan. Ya, sama. Ini juga sama. Dinormalisasi rentang antara 0 sampai 1. Kamu nilainya berapa? 70. Dari berapa maksimumnya? 10. Ya over. Ya overload. Kamu nilainya berapa? 80. Maksimumnya berapa? 100. Ya udah, berarti 80 kurangi minimum, 80 kurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0. Nilainya 80%. Nah, dapatlah kita angka-angka. Loh, Pak, kok tadi Faji kenapa Pak? KNN nggak di Faji tuh Pak. Karena kita mau pakai berganda. Algoritma berganda itu, regresi berganda itu harus melakukan perkalian antara kolom A dengan kolom B. Ini kali ini terhadap ini kali kali ini terhadap ini. Jadi harus dinormalisasi atau difajifikasikan dahulu. Nah, rekan-rekan,
Kalau kita sudah dapat itu baru masuklah ke data science ya. Kita ke halaman berikutnya. Di waktu udah mau habis nanti satu orang bikin link baru ya. Halo? Kebayangkah semua? Halo, halo. Oke, pertanyaan di sesi berikutnya ini waktunya sudah mau habis. Terima kasih. Tolong satu orang